Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, untuk hari ini kuliahan kita sudah masuk ke pertemuan 10, di mana materinya ini mengenai sistem pengendalian manajemen. Ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pengendalian manajemen ini adalah suatu proses di mana manajemen ini menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya yaitu dengan efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen ini membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Sedangkan untuk pengendalian manajemen sebagai suatu sistem ini terdiri dari yang pertama, yaitu ada struktur pengendalian manajemen, di mana pengertiannya di sini adalah unsur-unsur yang membentuk sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan ukuran prestasi. Sedangkan yang kedua, di sini ada proses pengendalian manajemen, di mana serangkaian kegiatan dalam pengendalian manajemen atau proses bekerjanya pengendalian manajemen itu terdiri dari yang pertama ada penyusunan program, kemudian yang kedua ada penyusunan anggaran, yang ketiga ada pelaksanaan dan pengukuran, dan yang keempat ada pelaporan dan analisis. Nah, kalau kita buat bagiannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada sistem pengendalian manajemen dibagi menjadi struktur dan proses. Itu sendiri di sini ada pusat pertanggungjawaban dan ukuran prestasi. Kemudian pada pusat pertanggungjawaban di sini bagi menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Sedangkan untuk proses sendiri, ini meliputi penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Yang pertama akan kita bahas mengenai struktur pengendalian manajemen. Pusat pertanggungjawaban di sini adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Kemudian, untuk ukuran prestasi, itu pada dasarnya mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan strateginya. Nah, untuk efektivitas, itu diukur berdasarkan kaitan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi sebagai perbandingan antara keluaran dengan masukan pusat pertanggungjawaban. Dan prestasi setiap pusat pertanggungjawaban ini diukur berdasarkan biaya atau pendapatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pusat pertanggungjawaban ini dapat dikelompokkan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan juga pusat investasi. Nah, untuk pusat biaya sendiri, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya ini dinilai berdasarkan biaya pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Mana pusat biaya di sini merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dan menghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran prestasi manajernya. Nah, kalau dilihat dari hubungan antara masukan dan keluaran, pusat biaya ini bisa dibedakan menjadi yang pertama, yaitu ada pusat biaya engineer, yaitu pusat biaya yang sebagian besar masukannya itu mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Sebagai contoh, departemen produksi yang mengolah masukan bahan baku dan tenaga kerja menjadi produk jadi. Yang kedua, ada pusat biaya discretionary, yaitu pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Sebagai contoh, Departemen Keuangan, Departemen Personalia, dan juga Departemen Akuntansi. Yang kedua ada pusat pendapatan, ya, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan pendapatan usaha pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Di mana pusat pendapatan sebenarnya juga pusat biaya,
Tetapi ukuran prestasinya yang paling penting adalah pendapatan yang dihasilkan. Sebagai contoh, itu ada pada Departemen Pemasaran. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya. Pusat laba di sini umumnya terdapat pada organisasi yang dibagi-bagi menjadi divisi-divisi penghasil laba atau organisasi divisional, di mana setiap divisi yang menghasilkan produk atau jasa tersebut merupakan pusat biaya. Yang keempat ada pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang di prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Prestasi manajer pusat investasi ini diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pusat laba, ini umumnya terdapat pada organisasi yang dibagi-bagi menjadi divisi-divisi penghasil laba atau organisasi divisional. Rasio laba antara laba dan investasi pada setiap divisi ini nanti digunakan untuk membandingkan prestasi dari masing-masing pusat investasi. Sebagai contoh, misalnya laba dan investasi dari divisi A dan divisi B sebagai berikut. Laba pada divisi A adalah 25 juta, sedangkan pada divisi B adalah 30 juta. Dengan investasi pada divisi A itu 100 juta, sedangkan divisi B 150 juta. Dan rasio laba investasinya pada divisi A 25%, sedangkan pada divisi B 20%. Nah, meskipun laba divisi B lebih besar daripada divisi A, tetapi divisi A mempunyai rasio laba atas investasi yang lebih tinggi dibandingkan dari divisi B. Selanjutnya ada proses pengendalian manajemen. Ya. Proses pengendalian manajemen sendiri ini terdiri dari penyusunan program, kemudian penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Penyusunan program ini, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis. Di mana laporan analisis ini berhubungan dengan pelaksanaan dan pengukuran dan juga pada penyusunan anggaran. Ya. Dan dari pelaksanaan serta pengukuran, nah, ini berhubungan dengan strategi. Nah, strategi inilah nanti yang digunakan untuk menyusun suatu program. Penyusunan program merupakan kegiatan awal dalam proses pengendalian manajemen. Ya, program itu memuat kegiatan pokok yang akan dilaksanakan organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi. Nah, berdasarkan program yang ada, disusun rencana kegiatan yang lebih operasional untuk jangka waktu yang akan datang, dikenal dengan anggaran. Nah, organisasi ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran. Setiap kegiatan itu diukur hasilnya, dan pada akhir periode kegiatan disusun laporan dan dilakukan analisis, sehingga dapat diketahui prestasi pusat pertanggungjawaban. Nah, pada bagian ini, pembahasan akan ditekankan pada laporan pertanggungjawaban, analisis, dan pengukuran prestasi. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban, di mana pada akhir periode, kegiatan yang dilaksanakan itu diukur pelaksanaannya. Nanti hasilnya itu akan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban yang antara lain memuat jumlah anggaran, realisasi, dan selisih antara anggaran dan realisasi. Nah, selisih ini dibedakan menjadi selisih menguntungkan. Itu realisasi lebih kecil daripada anggaran. Dan selisih tidak menguntungkan. Realisasi lebih besar daripada anggaran. Sebagai contoh, laporan pertanggungjawaban kabak perakitan. Di sini, menyajikan informasi mengenai biaya terkendali bagian perakitan, di mana nanti total selisih antara anggaran dan realisasi dilaporkan kepada manajer produksi. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban dari manajer produksi, yaitu menyajikan informasi mengenai biaya terkendali departemen produksi, meliputi bagian-bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, biaya terkendali pada bagian mesin, bagian perakitan, bagian perawatan, dan lain-lain. Juga total selisih antara anggaran dan realisasi ini nanti akan dilaporkan kepada
direktur. Nah, ini contohnya ya untuk laporan pertanggungjawaban laba perakitan, kemudian ada juga laporan pertanggungjawaban manajer produksi dan laporan pertanggungjawaban ya ada masing-masing ya. Ini ada biaya bahan baku ya, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik untuk perakitannya. Kemudian untuk manajer produksi ya. Di sini ada dua ya. Yang pertama ini ada kantor departemen produksi, bagian mesin, perakitan dan perawatan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban manajer produksi, yang kedua adalah ada untuk kantor direktur, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajer akuntansi. Yang kedua adalah analisis dan pengukuran prestasi. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban, ini dilakukan analisis untuk menilai prestasi setiap pusat pertanggungjawabannya, di mana penilaian prestasi pusat pertanggungjawaban pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur efektivitas dan juga efisiensi dari pusat pertanggungjawaban. Nah, penilaian prestasi pusat biaya sendiri. Penilaian prestasi pusat biaya ini dibedakan antara penilaian prestasi pusat biaya engineer dengan prestasi pusat biaya discretionary. Yang pertama ada penilaian prestasi pusat biaya engineer, di mana efisiensi pusat biaya engineer ini dinilai berdasarkan perbandingan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Jadi, jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari biaya standar, dikatakan efisien. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk efektivitas pusat biaya engineer, ini dinilai berdasarkan kemampuan pusat biaya untuk menghasilkan keluaran dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Sedangkan yang kedua, untuk penilaian pusat biaya discretionary. Efisiensi pusat biaya discretionary ini tidak dapat dinilai karena keluaran yang dihasilkan itu sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Mana efektivitas nilai itu berdasarkan kaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penilaian prestasi pusat pendapatan. Nah, untuk prestasi pusat pendapatan sendiri, ini dinilai dengan cara membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya. Pusat pendapatan ini dinilai efektif jika jumlah realisasi pendapatan lebih besar dari anggaran. Selisih pendapatan dan realisasinya selanjutnya dianalisis ke dalam selisih harga jual, yaitu anggaran dan realisasi harga jual. Sedangkan untuk selisih kuantitas penjualan, ini dilihat dari anggaran dan selisih kuantitas. Selanjutnya ada penilaian prestasi pusat laba. Nah, ini dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi laba dengan anggaran laba yang telah ditetapkan. Umumnya, masalah yang terjadi dalam penilaian prestasi pusat laba adalah pengukuran laba divisi. Ya, jika perusahaan memiliki beberapa divisi. Masalah yang sering timbul, ini ada beberapa. Yang pertama adalah adanya pendapatan bersama, yang kedua biaya bersama, yang ketiga harga transfer, dan yang keempat adalah konsep laba divisi. Kemudian ada penilaian prestasi pusat investasi. Nah, untuk penilaian prestasi pusat investasi ini bisa digunakan dua metode, yaitu ROI dan RI. Ya. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment, yaitu penilaian prestasi dilakukan dengan membandingkan nilai ROI yang dicapai saat investasi dengan ROI yang diharapkan. Bagi contoh misalnya, ya, untuk rumus ROI sendiri ini adalah laba dibagi investasi dikali 100%, ya, atau sama dengan laba dibagi hasil penjualan dikali hasil penjualan dibagi investasi dikali 100%. Untuk contoh sendiri, yang diharapkan suatu pusat investasi sebesar 24%. Nah, berdasarkan aktivitas pusat investasi tahun 2006 kurang lebih sebagai berikut. Ada hasil penjualan itu sebesar 50 juta, kemudian biaya biasanya sebesar 45 juta, dan jumlah investasinya adalah 25 juta. Maka untuk mencari ROI-nya, di sini hasil penjualan ya dikurangi dengan biaya-biaya dibagi dengan
jumlah investasi dikalikan 100%, yaitu menjadi 20%. Nah, ROI yang dicapai pusat investasi sebesar 20% ini lebih kecil dari ROI yang diharapkan, yaitu 24%. Sehingga pada tahun 2007, pusat investasi harus dapat meningkatkan prestasinya. Sedangkan yang kedua, yaitu berdasarkan RI, ya, atau residual income. Investasi pusat investasi itu dinilai berdasarkan laba dikurangi dengan biaya modal. Suatu usulan investasi dinyatakan layak jika menghasilkan residual income yang positif, terlepas apakah ROI itu lebih kecil dari yang diharapkan. Sebagai contoh misalnya, jumlah investasi sebesar 50 juta, labanya 10 juta, ROI-nya, yaitu laba dibagi investasi itu sama dengan 12%, biaya modalnya ini berarti 12% dikalikan 50 juta, hasilnya adalah 6 juta. Maka untuk residual income-nya ini adalah 10 juta dikurangi 6 juta sama dengan 4 juta. Nah, karena residual income yang diperoleh positif, maka investasi dinyatakan layak. Itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 10, yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan apabila ada yang belum dipahami atau kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.